Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi Bapak Ibu semua, untuk melengkapi diklat pengawasan mutu bangunan gedung, maka akan kami sampaikan saya Patmo Suryo Wiharto untuk menyampaikan laporan studi kasus dari kelompok 2 terkait dengan tema penerapan proses sertifikat layak fungsi pada pelaksanaan pembangunan gedung kantor dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 di Kabupaten Panajam, Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi penerapan proses sertifikat layak fungsi pada pembangunan gedung ini membahas bagaimana menerapkan proses hingga diterimanya sertifikat layak fungsi pada pembangunan gedung dan kawasan kantor, serta menjelaskan pentingnya sertifikat layak fungsi ini sebagai ujung dari pengawasan mutu dalam tahap pelaksanaan konstruksi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bangunan sebagai bagian dari kehandalan bangunan gedung. Jadi sertifikat layak fungsi dalam pembangunan itu memiliki arti yang sangat penting karena sertifikat layak fungsi merupakan dokumen yang menyatakan kelayakan bahwa bangunan tersebut bisa difungsikan. Di samping itu juga dengan sertifikat ini maka keselamatan, kesehatan, kenyamanan bangunan yang akan difungsikan itu terjamin. Di samping itu dengan adanya sertifikat layak fungsi ini menunjukkan bahwa bangunan gedung sudah dibangun dengan ketentuan perundang-undangan terkait bangunan gedung. Di samping selain menjamin dari standar mutu, juga pelibatan pengawasan terhadap setiap tahapan pembangunan. Tujuan dan proses pengawasan mutu dalam pembangunan yang pertama adalah untuk menghasilkan gedung yang bersertifikat layak fungsi. Sehingga dengan adanya sertifikat layak fungsi ini bahwa bangunan yang akan digunakan itu sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Kemudian sudah melalui tahapan proses langkah demi langkah sebagai bagian dari pengawasan mutu dengan mengadopsi standar dan kualitas tentunya dalam setiap tahap pembangunannya. Di samping itu juga menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan memastikan kualitas yang terukur. Dan yang terakhir adalah semua kegiatan terdokumentasi dengan baik di setiap tahapan proses pengawasan secara rinci. Untuk studi kasus kita kali ini mengambil lokus di pembangunan gedung ASN. Berdasarkan data yang tersedia, luas lahan itu adalah 32.900 meter persegi dengan luas lantai total 31.124 meter persegi dan memiliki luas basement 11.033 meter persegi. Data untuk pembangunan gedung Kementerian Koordinator 3 diharapkan dapat menampung dengan kapasitas minimal pegawai 1.300 pegawai. Metode konstruksi dilaksanakan dengan sistem design and build yang mengintegrasikan antara desain dan konstruksi. Dan proses bangunan setelah memasuki tahap finishing dari proses rangkaian
pelaksanaan pembangunan sampai dengan 100%. Untuk nilai kontrak senilai 902 miliar 579.775.000 rupiah dengan sumber pendanaan APBN secara multi years. Urgensi sertifikat layak fungsi dalam bangunan yang pertama adalah menjamin kepastian hukum, terutama bagi pemilik bangunan, dan menjamin bahwa sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Urgensi lainnya adalah dengan adanya sertifikat layak fungsi berarti sudah memenuhi syarat untuk operasional yang dalam setiap bangunan dapat berfungsi secara optimal dan aman. Kemudian dengan adanya sertifikat layak fungsi, maka pembangunan dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan dengan memastikan bahwa bangunan tidak akan merusak lingkungan sekitar. Nah, ada kemudahan lainnya yaitu dengan memiliki sertifikat layak fungsi, tentunya terkait lembaga pembiayaan atau keuangan itu akan lebih percaya terhadap proyek-proyek yang memiliki bukti kepatuhan terhadap regulasi. Di samping itu juga sertifikat ini berfungsi sebagai standarisasi untuk mengevaluasi kualitas dan keamanan bangunan dan untuk menjadikan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat sekitarnya. Persyaratan dan proses penerbitan SLF. Jadi proses penerbitan SLF memerlukan persyaratan tentunya administrasi, ya. Ini terkait dengan legalitas lahan, kemudian kepemilikan bangunan gedung, kemudian standar teknis, ya. Kemudian kesesuaian dengan data dokumen yang lainnya seperti tata ruang, dan ini tentunya memerlukan koordinasi antar berbagai pihak yang diperlukan karena menyangkut dengan tata ruang, kemudian dengan keamanan lingkungan, sehingga dengan adanya upaya proses pembuatan SLF, keberadaan dokumen pendukung sangat penting seperti halnya as-built drawing, ya, dan surat-surat terkait bangunan gedung, termasuk penjaminan kelayakan fungsi bangunan gedung dari penyedia jasa maupun dari pihak pengawas atau MK. Proses penilikan pada masa konstruksi, karena ini melibatkan dari Sekretariat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang beroperasional di bawah pemerintahan daerah, dalam hal ini kabupaten kota, maka perlu melakukan koordinasi antar pihak terkait untuk menyiapkan dokumen apa saja yang harus disiapkan, terutama ketika penilik akan melaksanakan tugasnya melakukan penilikan pada bangunan gedung. Setidaknya ada beberapa hal yang akan dilakukan selama inspeksi atau penilikan, terutama pada masa tahap konstruksi. Yang pertama adalah inspeksi pada struktur bawah. Ini terkait dengan pemenuhan standar terhadap pondasi atau struktur bawah yang akan digunakan untuk pembangunan tahap awal. Kemudian ada pemeriksaan basement jika memang ada pembangunan basement, dan kebetulan di kantor ini terdapat basement yang digunakan untuk sebagai sirkulasi dan parkir bangunan gedung. Kemudian setelah pemeriksaan tahap basement selesai dan kontraktor sudah mau melaksanakan struktur atas, maka inspeksi melalui pemberitahuan dari penyedia jasa ke penilik, maka dilakukan inspeksi struktur atas
atas, apakah itu kolom, balok, sampai dengan struktur rangka atap. Nah, bagian ujungnya salah satunya adalah pendokumentasian semua kegiatan, termasuk pada saat bangunan sudah selesai untuk melakukan pengujian dan komisioning. Ya. Dan yang terakhir adalah data-data ini sebagai bahan evaluasi berkelanjutan untuk proses apakah itu perawatan nantinya maupun pemeliharaan. Nah, tata kerja penilik untuk melakukan inspeksi, jadi penilik mendapatkan tugas setelah mendapatkan penugasan dari Sekretariat SIMBG, tentunya setelah adanya pemberitahuan memulai pekerjaan. Di setiap tahapan pekerjaan yang diberitahukan ke sekretariat akan menugaskan penilik untuk melaksanakan tugasnya, dan ini dilakukan minimal 3 kali. Apakah itu tahap tadi fondasi, basement, struktur atas sampai dengan pengujian. Kemudian tentunya hasil inspeksi ini akan dilaporkan kepada pemerintah, dalam hal ini Sekretariat SIMBG yang ada di kabupaten kota, dan ini perlu pentingnya transparansi untuk melihat akuntabilitas terhadap pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini merupakan bagian dari pengawasan. Ya. Jadi inspeksi berfungsi sebagai alat untuk pengawasan dan penegakan hukum terkait kegiatan konstruksi, dan ini menjadi bahan untuk proses yang berkelanjutan dalam tahap perbaikan. Nah, bagaimana proses penerbitan untuk bangunan baru? Tentunya berbeda dengan bangunan existing. Jadi untuk bangunan yang baru, untuk pengajuan permohonan SLF, maka ini harus dilakukan oleh owner atau pemilik bangunan gedung dengan melengkapi antara lain gambar as-built drawing ya, yang menunjukkan gambaran akurat kondisi bangunan sebenarnya. Kemudian surat pernyataan terkait kelayakan fungsi dari penyedia jasa untuk menjamin keselamatan dan kelayakan bangunan. Dokumen-dokumen tadi akan diverifikasi ya, melalui sistem informasi bangunan gedung oleh instansi yang berwenang untuk memastikan kelayakan. Dan jika semua sudah layak, ya, maka oleh Kepala Sekretariat, dalam hal ini Kepala Dinas Teknis, ya, itu melalui DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal Pelayanan satu pintu, itu akan menerbitkan sertifikat layak fungsi sebagai bukti kelaikan dari fungsi bangunan gedung. Nah, setelah SLF ini diterbitkan, maka nanti akan dilaksanakan dengan pengawasan berkala baik oleh owner sendiri maupun oleh pihak ketiga. Nah, apa itu perbedaan dari dokumen sertifikat layak fungsi dan PBG? Jadi, jika PBG adalah surat izin untuk melaksanakan pembangunan bangunan, maka sertifikat layak fungsi itu menyatakan bangunan yang sudah selesai siap atau layak fungsi dan siap digunakan. Ya, dan ini merupakan satu kesatuan dari dokumen PBG yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Terkait bangunan ini, karena bukan merupakan hunian, maka setiap 5 tahun sertifikat layak fungsi ini harus diperbaharui ya, untuk menjamin keselamatan bangunan. Dan tentunya ini menunjukkan sebagai
bentuk kepatuhan terhadap regulasi di bidang konstruksi. Saran dan rekomendasi terhadap penerbitan SLF, yang pertama dan tentunya yang harus diperhatikan adalah pendaftaran dokumen secara administrasi melalui sistem informasi bangunan gedung. Yang dilengkapi adalah kelengkapan administrasi dan standar teknis bangunan gedung. Dokumen-dokumen tersebut diharapkan siap dan tinggal diupload melalui sistem tersebut. Kemudian akan dilihat verifikasi kelengkapan dokumen. Jika sudah lengkap, maka penerbitan SLF diharapkan bisa keluar atau diterima tepat waktu. Dan jujur, berdasarkan pengalaman, kebiasaan, bangunan yang sudah selesai walaupun sudah memiliki PBG dianggap sudah cukup, sehingga proses penerbitan SLF yang memang merupakan hak kadang-kadang tidak digunakan hak tersebut, sehingga ini harus hati-hati karena sebagai bentuk jaminan bahwa SLF itu harus diterbitkan atau dimohonkan untuk diterbitkan sebagai bagian dari proses sistem informasi manajemen bangunan gedung. Dan demikian yang bisa kami sampaikan betapa pentingnya sertifikat layak fungsi yang tentunya sebagai ujung, namun dalam setiap tahapan pembangunan itu memang perlu didukung dengan pengujian termasuk secara administrasi maupun secara teknis. Demikian sebagai bentuk kepatuhan dokumen demi keamanan dan kenyamanan bangunan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.